John menaiki tangga perlahan, berusaha untuk tidak berpikir bahwa ini mungkin yang terakhir kalinya. Hantu empuk diam-diam di sampingnya. Di luar, salju berputar-putar melalui gerbang kastil, dan halaman itu semua kebisingan dan kekacauan, tetapi di dalam dinding batu tebal itu masih hangat dan sunyi. Terlalu sepi untuk disukai John. Dia mencapai pendaratan dan berdiri lama, takut. Hantu menyenggol tangannya. Dia mengambil keberanian dari itu. Dia menegakkan tubuh dan memasuki ruangan. Lady Stark ada di sana di samping tempat tidurnya. Dia telah berada di sana, siang dan malam, selama hampir 2 minggu. Tidak sesaat pun dia meninggalkan sisi Bran. Dia membawa makanannya ke sana, dan pispot juga, dan tempat tidur kecil yang keras untuk tidur, meskipun dikatakan dia hampir tidak tidur sama sekali. Dia memberinya makan sendiri, madu dan air dan campuran ramuan yang menopang kehidupan. Tidak sekalipun dia meninggalkan ruangan. Jadi John menjauh. Tapi sekarang tidak ada waktu lagi. Dia berdiri di pintu sejenak, takut untuk berbicara, takut untuk mendekat. Jendela terbuka. Di bawah, seekor serigala melolong. Ghost mendengar dan mengangkat kepalanya. Lady Stark menoleh. Untuk sesaat, dia sepertinya tidak mengenalinya. Akhirnya dia berkedip. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya dengan suara aneh dan tanpa emosi. Saya datang untuk menemui Bran, kata John. Untuk mengucapkan selamat tinggal. Wajahnya tidak berubah. Rambut panjang kemerahannya kusam dan kusut. Dia tampak seolah-olah berusia 20 tahun. Kamu sudah mengatakannya. Sekarang pergilah. Sebagian dari dirinya hanya ingin tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia mungkin tidak akan pernah melihat Bran lagi. Dia mengambil langkah gugup ke dalam ruangan. Tolong, katanya. Sesuatu yang dingin bergerak di matanya. Aku sudah menyuruhmu pergi, katanya. Kami tidak menginginkanmu di sini. Sekali itu akan membuatnya berlari. Sekali itu bahkan mungkin membuatnya menangis. Sekarang itu hanya membuatnya marah. Dia akan segera menjadi Sworn Brother of the Night's Watch, dan menghadapi bahaya yang lebih buruk daripada Catelyn Tully Stark. Dia saudaraku, katanya. Haruskah aku memanggil penjaga? Panggil mereka, kata John, Dean. Kamu tidak bisa menghentikanku untuk melihatnya. Dia menyeberangi ruangan, menjaga tempat tidur di antara mereka, dan memandang rendah Bran tempat dia berbaring. Dia memegang salah satu tangannya. Itu tampak seperti cakar. Ini bukan Bran yang dia ingat. Semua telah pergi darinya. Kulitnya membentang kencang di atas tulang seperti tongkat. Di bawah selimut, kakinya ditekuk dengan cara yang membuat John sakit. Matanya tenggelam jauh ke dalam lubang hitam, terbuka, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Kejatuhan itu entah bagaimana telah menyusutkannya. Dia tampak setengah daun, seolah-olah angin kencang pertama akan membawanya ke kuburannya. Namun di bawah sangkar lemah tulang rusuk yang hancur itu, dadanya naik dan turun dengan setiap napas dangkal. Bran, katanya, maaf saya tidak datang sebelumnya. Saya takut. Dia bisa merasakan air mata mengalir di pipinya. John tidak lagi peduli. Jangan mati, Bran. Tolong. Kami semua menunggumu bangun. Aku dan Robb dan gadis-gadis, semuanya. Lady Stark sedang menonton. Dia tidak menangis. John mengambil itu untuk diterima. Di luar jendela, Direwolf melolong lagi. Serigala yang Bran tidak sempat sebutkan namanya. Aku harus pergi sekarang, kata John. Paman Benjen sedang menunggu. Aku akan pergi ke utara ke tembok. Kita harus pergi hari ini, sebelum salju datang. Dia ingat betapa bersemangatnya Bran pada prospek perjalanan. Itu lebih dari yang bisa dia tanggung, pikiran untuk meninggalkannya seperti ini. John mengusap air matanya, membungkuk, dan mencium bibir kakaknya dengan lembut. Aku ingin dia tinggal di sini bersamaku, kata Lady Stark lembut. John mengawasinya, waspada. Dia bahkan tidak menatapnya. Dia berbicara dengannya, tetapi untuk sebagian dari dirinya, seolah-olah dia bahkan tidak ada di ruangan itu. Saya berdoa untuk itu, katanya datar. Dia adalah anak laki-laki istimewa saya.
Saya pergi ke Sep dan berdoa 7 kali kepada 7 wajah Tuhan bahwa Ned akan berubah pikiran dan meninggalkannya di sini bersama saya. Terkadang doa dijawab. John tidak tahu harus berkata apa. Itu bukan salahmu, dia berhasil setelah keheningan yang canggung. Matanya menemukannya. Mereka penuh dengan racun. Aku tidak butuh pengampunanmu. John menunduk. Dia menggendong salah satu tangan Bran. Dia mengambil yang lain, meremasnya. Jari-jari seperti tulang burung. Selamat tinggal, katanya. Dia berada di pintu ketika dia memanggilnya. John, katanya. Dia seharusnya terus berjalan, tetapi dia belum pernah memanggilnya dengan namanya sebelumnya. Dia berbalik dan dia melihat wajahnya, seolah-olah dia melihatnya untuk pertama kalinya. Iya? Katanya. Seharusnya kamu, katanya kepadanya. Kemudian dia kembali ke Bran dan mulai menangis, seluruh tubuhnya gemetar karena isak tangis. John belum pernah melihatnya menangis sebelumnya. Itu berjalan jauh ke halaman. Di luar, semuanya berisik dan membingungkan. Gerobak sedang dimuat, orang-orang berteriak, kuda-kuda sedang dimanfaatkan dan dibebani dan dipimpin dari istal. Salju tipis mulai turun, dan semua orang gempar untuk menjadi O. Rob berada di tengah-tengahnya, meneriakan perintah dengan yang terbaik dari mereka. Dia tampaknya telah tumbuh akhir-akhir ini, seolah-olah jatuhnya Bran dan keruntuhan ibunya entah bagaimana membuatnya lebih kuat. Abu-abu. Angin ada di sisinya. Paman Benjen mencarimu, katanya pada John. Dia ingin pergi 1 jam yang lalu. Aku tahu, kata John. Segera. Dia melihat sekeliling pada semua kebisingan dan kebingungan. Pergi lebih sulit dari yang kukira. Bagi saya juga, kata Rob. Dia memiliki salju di rambutnya, meleleh dari panas tubuhnya. Apakah kamu melihatnya? John mengangguk, tidak percaya pada dirinya sendiri untuk berbicara. Dia tidak akan mati, kata Rob. Aku tahu itu. Kamu Stark sulit dibunuh, John setuju. Suaranya tertahan dan lelah. Kunjungan itu telah mengambil semua kekuatan darinya. Rob tahu ada yang tidak beres. Ibuku. Dia adalah sangat baik, kata John kepadanya. Rob tampak lega. Bagus. Dia tersenyum. Lain kali aku melihatmu, kamu akan berpakaian hitam. John memaksa dirinya untuk tersenyum kembali. Itu selalu warna saya. Menurutmu berapa lama? Tak lama lagi, Rob berjanji. Dia menarik John ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Selamat tinggal, Snow. John balas memeluknya. Dan kamu, Stark. Jaga Bran. Saya akan. Mereka berpisah dan saling memandang dengan canggung. Paman Benjen berkata untuk mengirimmu ke istal jika aku melihatmu, kata Rob. Aku punya 1 perpisahan lagi untuk dibuat, John memberitahunya. Kalau begitu aku belum melihatmu, jawab Rob. John meninggalkannya berdiri di sana di salju, dikelilingi oleh gerobak dan serigala dan kuda. Itu berjalan kaki singkat ke gudang senjata. Dia mengambil paketnya dan mengambil jembatan tertutup menyeberang ke Keep. Arya ada di kamarnya, mengemas peti kayu ulin yang dipoles yang lebih besar darinya. Maria membantu. Arya hanya perlu menunjuk, dan serigala akan terikat di seberang ruangan, mengambil beberapa gumpalan sutra di rahangnya, dan mengambilnya kembali. Tetapi ketika dia mencium bau ghost, dia duduk di atas hantunya dan berteriak pada mereka. Arya melirik ke belakang, melihat John, dan melompat berdiri. Dia melemparkan lengan kurusnya erat-erat di lehernya. Aku takut kau pergi, katanya, napasnya tertahan di tenggorokannya. Mereka tidak akan membiarkan saya keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan sekarang? John merasa geli. Arya melepaskan diri darinya dan membuat wajah. Tidak ada. Saya semua berkemas dan segalanya. Dia menunjuk ke dada besar, tidak lebih dari 1/3 penuh, dan pada pakaian yang tersebar di seluruh ruangan. Septa Mordane mengatakan saya harus melakukan semuanya. Barang-barang saya tidak terlipat dengan benar, katanya. Seorang wanita selatan yang baik tidak hanya melemparkan pakaiannya ke dalam dadanya seperti kain tua, katanya. Itukah yang kamu lakukan?
adik perempuan. Ya, mereka akan kacau balau, katanya. Siapa yang peduli bagaimana mereka dilipat? Septa Mordane, John memberitahunya. Kurasa dia juga tidak ingin Maria membantu. Serigala betina menganggapnya diam-diam dengan mata emas gelapnya. Sama baiknya. Aku punya sesuatu untuk kamu bawa, dan itu harus dikemas dengan sangat hati-hati. Wajahnya berbinar. Hadiah? Anda bisa menyebutnya begitu. Tutup pintunya. Waspada tapi bersemangat, Arya memeriksa aula. Maria, ini. Penjaga. Dia meninggalkan serigala di luar sana untuk memperingatkan penyusup dan menutup pintu. Pada saat itu John telah menarik kain lap yang dia bungkus. Dia mengulurkannya padanya. Mata Arya melebar. Mata gelap, seperti miliknya. Pedang, katanya dengan napas kecil dan hening. Sarungnya terbuat dari kulit abu-abu lembut, lentur seperti dosa. John mencabut bilahnya perlahan, sehingga dia bisa melihat kilau biru tua dari baja itu. Ini bukan mainan, katanya padanya. Hati-hati, jangan melukai dirimu sendiri. Ujung-ujungnya cukup tajam untuk dicukur. Anak perempuan tidak bercukur, kata Arya. Mungkin seharusnya begitu. Pernahkah kamu melihat kaki Septa? Dia terkikik padanya. Ini sangat kurus. Kamu juga, John memberitahunya. Saya meminta Miken membuat ini spesial. Bravo menggunakan pedang seperti ini di Pentos dan Emir dan Fricitias lainnya. Itu tidak akan meretas kepala seorang pria, tapi itu bisa membuatnya penuh lubang jika kamu cukup cepat. Saya bisa cepat, kata Arya. Kamu harus mengerjakannya setiap hari. Dia meletakkan pedang di tangannya, menunjukkan padanya bagaimana memegangnya, dan melangkah mundur. Bagaimana rasanya? Apakah Anda menyukai keseimbangan? Kurasa begitu, kata Arya. Pelajaran pertama, kata John. Tempelkan dengan ujung runcing. Arya memberinya pukulan di lengan dengan pedangnya. Pukulan itu menyengat, tetapi John mendapati dirinya menyeringai seperti orang idiot. Saya tahu ujung mana yang harus digunakan, kata Arya. Ekspresi ragu melintas di wajahnya. Septa Mordane akan mengambilnya dariku. Tidak jika dia tidak tahu kamu memilikinya, kata John. Dengan siapa saya akan berlatih? Kau akan menemukan seseorang, John berjanji padanya. King's Landing adalah kota sejati, 1000 kali ukuran Winterfell. Sampai Anda menemukan pasangan, perhatikan bagaimana mereka berada di halaman. Lari, dan naik, buat diri Anda kuat. Dan apapun yang Anda lakukan. Arya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mengatakannya bersama. Jangan menceritakan. Sansa. John mengacak-acak rambutnya. Aku akan merindukanmu, adik kecil. Tiba-tiba dia tampak seperti akan menangis. Saya berharap Anda ikut dengan kami. Jalan Dieren terkadang mengarah ke kastil yang sama. Siapa yang tahu? Dia merasa lebih baik sekarang. Dia tidak akan membiarkan dirinya sedih. Lebih baik aku pergi. Aku akan menghabiskan tahun pertamaku di Wall mengosongkan Peacepot jika aku membiarkan Paman Ben menunggu lebih lama lagi. Arya berlari ke dia untuk pelukan terakhir. Letakkan pedang RST, John memperingatkannya, tertawa. Dia menyisihkannya hampir dengan malu-malu dan menghujaninya dengan ciuman. Ketika dia berbalik ke pintu, dia memegangnya lagi, mencobanya untuk keseimbangan. Aku hampir lupa, katanya padanya. Semua pedang terbaik memiliki nama. Seperti es, katanya. Dia melihat pisau di tangannya. Apakah ini punya nama? Oh, katakan padaku. Tidak bisakah kamu menebak? John menggoda. Hal favoritmu.